Pemirsa, akibat bermain smartphone berlebihan, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung didiagnosa dokter mengalami gangguan syaraf. Data dari World Bank mengungkapkan hampir 25% anak Indonesia ini tidak aktif bermain di luar. Ini banyak terjadi. Setidaknya hampir setiap bulan, Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada. Perkembangan teknologi informasi yang masif telah mengubah landscape kehidupan generasi Z dan generasi Alpha, di mana dunia digital kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Meskipun menawarkan peluang kreativitas, realitas di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan kemerosotan karakter, di mana anak-anak menjadi lebih individualitas dan antisosial, dan kehilangan kehangatan emosional dalam interaksi nyata. Akses informasi yang tanpa batas, namun minim pengawasan, memicu berbagai penyimpangan moral dan etika, seperti hilangnya tata krama, perilaku instan, hingga paparan konten negatif yang mengikis nilai-nilai integritas sejak usia dini. Sehingga peran pendidikan karakter yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama keluarga justru tergeser oleh teknologi. Akibatnya, generasi ini rentan terpapar konten negatif, kecanduan gawai, hingga kehilangan daya juang karena terbiasa dengan gaya hidup yang serba instan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter melalui keteladanan dan pembiasaan nilai-nilai moral menjadi sangat krusial agar anak-anak tetap memiliki integritas dan kualitas kemanusiaan di tengah temburan era digital. Kita menyebutnya era hyper-connected, sebuah masa di mana dunia, berita, dan ribuan manusia lain bisa diakses hanya dengan satu sapuan jari. Secara statistik, kita adalah generasi yang paling terkoneksi sepanjang sejarah peradaban. Tapi coba lihat ke sekeliling kita, berapa banyak dari kita yang benar-benar hadir. Kita hidup di dalam gelembung algoritma, membangun ratusan koneksi virtual, tapi ironisnya, kita semakin terasing di dunia nyata. Di titik inilah sebuah krisis pelan-pelan merayap masuk, yaitu krisis empati. Ketika layar kaca menjadi pembatas, kita sering lupa bahwa ada manusia bernapas di balik sebuah username. Lebih mudah mengetik hujatan daripada menatap mata seseorang dan berdebat secara langsung. Bagi Gen Z dan Gen Alpha, validasi diukur dari jumlah likes, dan penolakan terasa seperti akhir dunia. Struktur interaksi sosial kita berubah drastis, tapi sistem yang seharusnya membentuk karakter kita tertinggal jauh di belakang. Ruang kelas kita menjadi sibuk mendiktekan teori moralitas untuk dihafal saat ujian, meminta kita menilang jawaban A, B, atau C untuk menjadi manusia yang baik. Padahal, algoritma digital tidak peduli dengan nilai rapor. Pendidikan karakter kita gagal menghadapi realita bahwa musuh terbesar empati saat ini ada di genggaman tangan kita sendiri. Lalu bagaimana kita membalikan keadaan? Solusinya tentu bukan membuang teknologi dan kembali ke zaman batu. Solusinya dimulai dari keputusan-keputusan kecil. Memilih untuk menatap mata lawan bicara daripada layar menyala. Memilih untuk mendengarkan, bukan sekedar menunggu giliran membalas. Kita harus merebut kembali ruang sosial kita. Sebagai makhluk yang butuh sentuhan, butuh konflik nyata untuk diselesaikan, dan butuh berkeringat di lapangan untuk belajar tentang kerjasama dan rasa hormat. Karena pada akhirnya, koneksi internet tercepat sekalipun tidak akan pernah bisa menggantikan kehangatan koneksi antar manusia. Sudah saatnya kita kembali terhubung ke dunia yang sebenarnya. Krisis empati merupakan kondisi menurunnya kemampuan individu untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, gaya hidup individualis, serta kurangnya interaksi sosial yang bermakna. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya sikap acuh tak acuh, kurangnya kepedulian, hingga mudahnya terjadi konflik di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial juga berperan besar karena interaksi yang terjadi cenderung dangkal dan kurang melibatkan emosi secara langsung. Untuk mengatasi krisis empati, diperlukan kesadaran diri, pendidikan karakter, serta pembiasaan nilai-nilai seperti peduli, menghargai,
dan memahami orang lain sejak dini. Lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk kembali empati agar tercipta hubungan sosial yang lebih sehat dan juga harmonis.